Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmara Emilia Rahman, Tete terpilih Kabupaten Pandeglang 2022. Kami dari Paguyuban Kakak Teteh Pandeglang. Dan saya Alif Roy Vanilla, kakak terpilih 2022. Jangan lupa ya subscribe Di Bocor TV Pandeglang. Jangan lupa komen and like And share. and subscribe. Bocor TV. Wah, 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 wah. Terima kasih buat semuanya. Bocor TV Pandeglang, like and share, like and share. Oke, thank you. Bocor TV. Cello. Mana gambar? Iya, pasnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar, Jangan di radio. Ayo. Itu Bocor pohon. TV, Wak. Lagi pendengar beneran radio ya. Penonton ya. Balik deh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton, bocor, lover, dimanapun Anda berada di seluruh antero di dunia ini. Dan tentunya kita berjumpa kembali. Kopi naon eta? Kopi hidung ya di Hidung lah. Iya. Misteri hidung. Di acara mistis. Di kieu jing opening mah kumaha jing sorangan mah pagahan ya kurang ya. Kala kurang deket ya. Nah, aman kan? Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wujudnya? Kembali lagi di udah jauh-jauh. Iya. Tah, gitu ngomong mah. Jadi ngeunaheun podcast mah dong gitu kampungan sorangan. Enggak sih ya? Nah, kembali lagi di acara atau di channel Bocor TV. Wah. Dan tentunya kembali lagi kalau ada Guru Sugi kita akan ada di konten Kismis. Kisah-kisah mistis. Terus diambil alih baik orang channelnya. Ayam segala jenis kenapa ya mengambil alih pura-pura hese Sorangan mah jing gitu jing tidak ada perkembangan teh ya. ih siksa penonton tempo Sabaraha? 30 ribu. Oke, Ya. di malam hari ini di setiap malam Jumat Ya. kita kembali lagi berjumpa. Alhamdulillah ya, sehat semuanya para penonton juga, mudah-mudahan diberikan kesehatan, Amin. kelancaran, Ayat Dina Ginanjar, keberkahan dan Dina Ginanjar kawilujengan. Iya. Dan di sebelah kanan saya sudah hadir Guru Sugi. Oke. Selamat malam Guru. Selamat malam. Kamana malam kamari eta nuju konten cenah. Kamari urang nu ongkaramat heula wae. Di mana eta ka daerah mana kamari? Biasa Begunkar. Ka Gunung Karang ya. Nah, Oke. Kamari urang jeung Kang Haris. Dan di sebelah kiri saya ada Aldi Awaludin. Jadi orang terjadi kades nih nya. Hah? Dipecat Tuh. langsung. Gara-gara konten kamari. Kamari. Eta. Pecat langsung jadi kades. Jadi kades akhirnya. Kades turun leuwih sorangan. bumi langsung jadi rakyat jelata ayeuna. Sorangan geus. Saya senikmati betoh. Atur nuhun diulang kembali di Bocor TV. Mohon. Janten tema kita benang merahna malam ieu nyaeta naon ta Guru? tempat-tempat Nah, tempat-tempat anu angker. nu angker, angker. nu mistis. Jadi untuk para penonton, sebelum acara kita dimulai ini, dimohon untuk
Anak di bawah usia dibimbing ku Dibimbing. kolotna, ku Takut orang tua. bisi bocor teuing. Bisi bocor teuing. Karena gitu. konten kita ini tidak bermanfaat, Tidak berfaedah. tidak menguntungkan siapapun. Iya. Tapi mudah-mudahan bisa menghibur semuanya. Semuanya. Wak 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 wak. Langsung saja. Langsung biar saja. ini biar dapat chemistry-nya buat penonton. Oh. Pakai headset, kalau Nah, headphone biar pakai headphone. Nah, pakai iya, pakai Nonton, nah. Cuman eta biar lebih menikmati. menikmati. Cuman Gitu. eta naon nu kamari jeung Kang Haris bagus sih. Nah, oh orang dikagetan eta mah. Mana cincinna? Oh, orang kaget. Yang teragak doang. Dan juga untuk para penonton, dimohon jangan menonton sendirian. Iya. Minimal kudu nobar. Nonton bareng-bareng. Betul. Meh seru, meh sendirian. Karena konten ini bisa menyebabkan mual, sakit kepala, Iya. sebelah, Nyeri cangkeng. nyeri cangkeng, migrain, asam urat. Asam urat, kolesterol, pokoknya mah awas hati-hati. Kudu didampingi kulobaan. Ya, betul. Ulah sesoranganan. Dibantu Iya. minimal orang nobar lah. Ieu jangkrikna ulah kencang ting kemanya. Oh, kegedean kamarnya. Mereka gedean. Jadi Aldi gimana? Silakan. Jadi langsung aja ya kita biar penonton gak penasaran. Betul. Jadi malam hari ini temanya di malam Jumat ini Heeh. kita akan nanya ke Guru Sugi nih. Oke. Oke, orang gede kan. Nu ieu dua ieu leutik teuing. Geus gede. Gede eta. Hah? Urang. Masa sih? Nya operatornya host ieu. Coba sakieu terus gedekeun dit, gedekeun. Cek. Nah, sip. Gede amat ieu mah kuari. Tah, sakieu tah. Nah, sip. Cicak. Coba ya. Cicak. Nah. Cicak di ding-ding. Baru. Nah, Aldi. Tah. Geus. Oke. Mun ngomong ka dieu bae ya. Lamun rek ngomong lalahunan eta deukeutkeun ka nami. Doang nyanyi wa. Heeh. Ya. Kayak dipotong bae temannya. Ieu mah Aldi. Ieu lah di edit kan. Oke. Jadi Guru Sugi Oke. di Maljum kita kali ini di konten mistis nyawanya. Benar. Ada beberapa tempat di Pandeglang yang konon katanya Ya. Konon katanya nuansa mistisnya sangat kental. tiba-tiba sesosok bayangan putih melebat. Udah kayak gituan sih. Kayak gue lewat beneran. Orang kamari mah orang sorangan bari ngedit urang geger mana lo salah eta ngedit kamari nu kamari. Kalau lewat beneran bahaya wa. Malam Jumat. Tayang lambat kuduna jam 7:30. Nah makanya malah ini jam kan 7:30. makanya ini mah akan tepat di jauh-jauh hari. jauh-jauh hari. Mudah-mudahan orang sehat selamat Amin. panjang umur. Nah lanjut Jawanya. Mangga. Engke ku sambungnya. Ya. Jadi orang kenek wae nah. Ya. Nah, gitu Oke. ya. Dan naon ya? Teu naon. Naon bae urang mah rek ngenek tarik nangkel tah siap. Teu masalahnya? Teu masalah. Oh, jadi Ya. teka naon kan? Teu naon. Lain kira ngomong di nanya. Balik deh ya. Jadi kieu. Mohon kumaha eta? Ada beberapa tempat di Pandeglang khususnya yang ada di Gunung Karang ya. Masih Gunung Karang. Gunung Karang Pandeglang. Nah, saurna cenah aya namina di dinya tempat yang disebut Lawang Taji. Lawang Serem. Taji. Agak pernah. Kalau mungkin penonton sering sekarang kan banyak wisata di Gunung Karang kan? Nah, Dari keindahannya mulai keindahannya juga. banyak. Kita Udah. juga pernah kan touring ke atas Nah, itu di kemarin landmark. kan, di Kita Rombak. akan pasti melewati tempat itu. Kalau kita lewat dari Ciasem atau dari Juhud. Namanya adalah Lawang Taji. Lawang Taji. kumaha eta Lawang Taji eta Nah, guru. pertanyaan pertama, Kumaha eta? kenapa disebut Lawang Taji? Tah, urang ge teu apal eta guru. Mangga. Lawang Taji. Lawang Panto Taji. berarti. Lawang itu kan pintu. Iya. Lawang itu adalah pintu. Taji itu terbagi dari dua kata. Taji yang pertama kalau menurut bahasa Indonesia taji itu adalah mahkota. Taji itu mahkota. Mahkota. Taji yang kedua kalau menurut bahasa Sunda eta adalah si hayam. Si Oh, taji etanya. anu dina cokor hayam. Cokor hayam teh eta si gede. Ya itu pengertian dari tajinya. Kalau lawangnya sih semua orang mungkin sudah pada tahu apalagi orang-orang Sunda ya. Ya. Dan mitos yang beredar mungkin saya pun sering banyak ngobrol juga dengan orang-orang Gunung Karang tentang Lawang Taji itu seperti apa. Ya. Dan memang tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa Lawang Taji itu merupakan gerbang alam gaib atau gerbang astral dari daerah Pandeglang sampai menuju ke Yaman. Pandeglang sampai ke Yaman. Sampai ke Yaman, negara Arab. Yaman, Arab Timur Tengah. Ya, ke Timur Tengah. Jadi ketika seorang praktisi ingin menggunakan keilmuan Raga Sukma, kita memasuki gerbang alam Lawang Taji tersebut, maka bila mana tidak didampingi dan juga tidak tahu jalur alam gaib yang ada di situ, itu sudah
Panas leungeun. Kopina panas teh. Udah karena kayak ngakulakeun. Udah panas teh. Aduh, karena ngakulakeun jeung mata simak lawan mata temponya pakai mata ieu. Ari gagang mana, ari curug lain gitu maksudnya bari ngadengekeun gitu. Panas. Lanjut guru. Jadi bila mana tidak didampingi dan juga memang si praktisi tersebut tidak mengetahui jalur-jalurnya, maka sudah dipastikan beliau itu akan tersasar, akan tersesat ya di alam gaib sana. Karena memang bukan hanya 1 atau 2 jalur di situ, bahkan hampir ada 1000 jalur yang disiapkan dari lawang taji tersebut. Ini sebentar, jalurnya jalur mistis. Jalur mistis. Apa lain bisa jalan? Iya. Nah, bisa jalan kabupaten gitu. Nah, itu jalur mistisnya. Jalur mistisnya. Jadi perbatasan antara lawang taji secara alam batinnya ya, secara alam goibnya itu di pas kita mau masuk ke lawang taji kan ada jembatan. Oh, ya jembatan. Itu lewat sedikit pas kita nanjak, pas baru mau nanjak, nah itu di situ. Mulai perbatasan awalnya sampai ke sebelum pila. Pas tikungan tajam. Parawek banyak. Naik ke tajam ya itu di situ. Wah, nu parawek teh ya. Banyak pohon apa sih? Banyak pohon kayak pohon pinus ya. Mongki dulur ua kan loba eta. Ieu, lain dulur urang eta mah. Mongki. Lain eta lain dulur. Wah, caket kentah nongol kan. Teu kadang bae nya urang sok kadang ngajauhan dik bae. Deketan. Ieu nya. Tah, majuan deh jokna. Terus guru eta pas dina jambatan ya. Pas dina jembatan. Batas gerbang astral yang ada di lawang taji itu lewat jembatan mungkin sekitar 20 meter dan sebelum villa sekitar 10 meter. Nah, itu gerbangnya itu menuju ke daerah atas sana. Dan memang ada sedikit cerita bahwa dahulu pernah ada terjadi pertempuran antara Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan Pucuk Umun. Nah, ketika mereka Pucuk Umun Baduy. Ya, ketika mereka memulai pertempurannya itu yaitu di daerah Gunung Karang itu, di daerah Lawang Taji itu. Saya pernah dengar tuh cerita dari kolot baheula. Wah, Pucuk Umun eta cenah elmuna saking hebatna. Orang Baduy kan Pucuk Umun. Baduy rawayan asli kan. Jadi Pucuk Umun eta bisa diuk tina eurih, Wak. Eurih naon sih? Lain eurih dina Pucuk Awi. Pucuk Awi maksudna kan ipis kan? Pucuk Awi mah ipis. Manehna bisa nangtung didinya eta. Eta Pucuk Umun eta. Oh, jadi Syekh Maulana Banten? Ya. Jadi kenapa lawang taji itu kalau menurut orang-orang Sunda itu sih? Karena memang dahulu itu Pucuk Umun itu melakukan ritual si hayam jagona eta. Ada ayam jagonya itu di daerah situ. Gitu. Gimana itu? Melalui bantuan para jin dan makhluk-makhluk halusnya dimasukin ke si tubuh si ayam itu biar bisa mengalahkan ayamnya Sultan Hasanuddin. Oh, jadi bukan antara Sultan Hasanuddin dengan si Pucuk Umun, tapi melalui media ayam. Kotok pajago-jago iya hayam saha nu panggagahna Pucuk Umun itu ngaritualkeun hayamnya nya di lawang taji eta. Ngaritualkeun hayamna eta. Nah, sebenarnya lawang taji eta media atau tempat jin apa aja gitu tuh? Banyak. Karena memang negara jin terbesar itu ada di Yaman. Nah, negara jin terbesar bangsa jin terbesar. Jadi di Yaman. Ya. Mungkin kalau ke Pandeglang atau ke Indonesia lewat dinya gitu. Bisa. Jadi nyambung ka ditu. Bisa. Gitu. Pakai paspor tuh eta. Pakai. Ya, wah. Mungkin diperiksa nya aku diperiksa. Di lawang taji eta aya orang imigrasi nanya. Nang teu kadulu be urang. Jadi mun kadulu mah eta rame itu. Rame lain papata. Jadi jika di pasar gitu. Jika di pasar. Ya Allah. Di lawang taji eta. Tapi mungkin kieu nya di mana tempat itu mistis, mungkin kieu rasan orang ieu sepi keung justru itu adalah ramai. Karena memang siklus perubahan alam antara dunia dengan alam gaib itu ketika di waktu asar. Dari pas maghrib, dari pas subuh sampai ke asar itu di alam mereka itu katanya malam. Sarare. Jadi banyak aktivitas mereka itu di malam hari karena di mereka itu siang. Itu makanya lawang taji itu sangat luar biasa. Itu dari segi astralnya ya. Kalau segi dewiriahnya memang di situ dari zaman Belanda pun suka dipakai tempat itu untuk persembunyian. Ketika ada pasukan-pasukan Belanda, penjajah Belanda yang menggempur ke daerah Gunung Karang, maka masyarakat akan bersembunyi di lawang taji. Dan juga di situ orang-orang Belanda pernah
menyimpan, menimbun senjata di daerah Lawang Taji tersebut. Sempat ketemu itu? Ada yang nemukan? Wah, yang nemukan ya. Iya. Dan sampai sekarang pun masih ada. Geus rada tiis sebenarnya. Urang makarak nyaho eta. Oh, jadi di Lawang Taji eta disebut Lawang Taji eta karena ada kehidupan. Iya. Ada kehidupan dunia lain ya. Bahkan bisa disebut gerbang kerajaan menuju kerajaan. Kerajaan yang lain. Makanya Gunung Karang eta ya gunung yang sangat luar biasa, tidak sembarang orang yang bisa melewati Gunung Karang tersebut ketika berbicara masalah spiritual. Butuh keikhlasan, butuh ketulusan ketika ingin tirakat di daerah Gunung Karang tersebut. Karena sampai saat ini pun sisi keastralannya itu masih terjaga di daerah Gunung Karang. Masih nanya masih. Karena kan ada infonya juga bahwa Sultan Hasanuddin Banten pernah tirakat atau tapa di sana Mas ya? Di mana itu patilasannya Mas? Itu kalau nggak salah saya pernah mendengar dari ceramahnya almarhum Albuya Uci Turtusi Cilongok. Beliau itu pernah bertapa di daerah Pasir Angin di atasnya. Oh, di Pasir Angin. Di Pasir Angin. Di kampung Pasir jalur Angin ya. Beda jalur ya, tapi ya. Tapi masih di bawah kaki kaki Gunung Karang. Jadi sebenarnya Gunung Karang tuh eksotis loh menurut saya. Betul. Eksotisnya apa? Kalau kita melihat, kalau kita ke atas, kayak kemarin kan kita ke mana? Ke landmark, itu asa pangluhur tak? Padahal masih di beteng, masih dihandap keneh ya. Tapi asal geus di luhur teh kitu urang. Benar. Jadi dongna Gunung Karang eta pangluhur eta kumaha? Jadi untuk kita kembali lagi ke masalah mistisnya ya. Kalau seseorang ingin mendalami keilmuan, maka tirakatnya itu dari Gunung Karang. Kalau kita berbicara masalah sejarah, itu banyak di Gunung Purwosari. Oke. Nah, itu. Nanti kita akan bahas di yang ketiga. Ini yang pertama masih di Lawang Taji ya. Di Gunung Karang. Lawang Taji. Jadi kalau para penonton atau bocor loper ngelewat ke Gunung Karang itu ya yang tadi dari jembatan. Pokoknya nu hararideung nu harariem dah. Emang beda wadidinya itu. Emang bener. Iya. Jadi doang aya di mana teh gitu urang. Itu teka tembus ke matahari istilahnya. Iya, betul. Lembab gitu. Kenapa itu? Dan di situ pun memang ada mata air juga. Oh, di mana? Sebelah mana? Itu di jembatan, di pas mungkin 20 meter 10 meter dari jembatan tersebut itu ke arah kiri. Kalau kita mau ke arah ke sana itu namanya mata air Citaman. Mata air Citaman. Nah, itu batasnya juga di situ perbatasan. Kalau nggak salah Guru Sugi pernah juga konten ya, Wak, di situ. Bisa apa yang dirasakan waktu itu apa kira-kira Guru? Memang tidak, kalau saya sendiri bukan berarti kita menantang kepada hal tersebut ya, tapi memang saya hanya merasakan dari auranya, dinginnya aja gitu, sejuknya aja, sejuk tapi tidak ada segi astral atau apapun, karena kita niatnya di sini hanya memperkenalkan ini loh jalur Lawang Taji yang disebut Lawang Taji itu seperti ini. Kalau misalkan masih belum tahu juga Lawang Taji yang mana, kita tampilkan, Wak. Kita tampilkan nanti. Ting. Ada nanti. Kayak lagi Wak. Ting. Nah, nanti ditampilkan ya. Iya, kayak ditampilkan nang bae. Nah, ayeuna kieu. Orang ngawas masalah Lawang Taji. Apa pernah kejadian misalkan jelema nu leungit di dinya ternyata asup ka dunia Lawang Taji, pas ditanya-tanya manehna urang eta harita pas doang dunia urang bae biasa gitu pernah kadangu teh. Ya pernah, ada beberapa orang yang pernah bercerita seperti itu. Jadi ketika dia memasuki Lawang Taji tersebut di waktu-waktu tertentu dan dia merasakan sesuatu hal di luar nalar mereka gitu. Jadi ini iya tempat di mana ya? Oh, gitu ya. Aing sebenarnya mah tadi dekat itu tah kurang kayak di dia. Jadi yang mereka lihat itu di situ katanya banyak pemukiman. Banyak pemukiman juga, dan juga di situ ada semacam kepala suku katanya yang pernah dia lihat itu. Dan kepala suku gitu tah. Mungkin kalau difilmkan mirip-mirip seperti Desa Penari itu kali ya? Bisa jadi. Kalau difilmkan seperti iya, di film gitu. Ada juga saya pernah dengar dari bapak saya, dari orang tua, katanya Gantarawang. Apa itu Gantarawang, Guru? Gantarawang itu adalah pintu gerbang alam yang ada di daerah Lebak. Nah, itu bila mana kita tarik lurus antara Lawang Taji dengan Gantarawang itu tuh lurus banget jalurnya. Oh, di Rangkas ya? Di Rangkas ada Gantarawang. Di daerah mana itu, Guru? Di daerah Cibadak. Arah ke Petir. Oh, di situ Gantarawang itu. Jadi nyambung kalau ya. kita lihat bener cek babah orang ya kieu.
nyahoan gurunya atau mal sebut guru dia. Kurang mau disebut guru. Dan cek bapak urang kieu ceritana. Jadi memang itu Gantarawang itu hanya sebatas bukitan kecil dan di situ memang tidak ada pohon-pohon yang besar seperti di Gunung Karang atau di Lawang Taji ini nggak ada, hanya bukit-bukitan kecil dan di situ ada pohon melinjo yang sangat besar. Masih ada sampai sekarang. Masih ada saat ini pun. Dan memang konon katanya yang pernah menaklukkan jin yang ada di Gantarawang itu namanya Haji Deeng. Oh, ih Haji kok Deeng. sarua bapak aing sok nyerita kieu. Haji Deeng. Demi jelaskeun mau mungkin tanpa ada si sumbernya. Dean ge suka ini cerita ini Haji Deeng ini. Iya, Benar berarti kan tahu sumberna gitu. Ya, Haji Terus Deeng. guru, teruskan guru. Haji Ulang Deeng. dikat. Bener lah aing. Orang-orang teu nyaho. Aing cerita bapak aing. Terus guru. Terus guru. Jadi memang ada sekitar 1000 bangsa jin di daerah Lawang Taji di Gantarawang itu gitu yang ingin mencoba menaklukkan yang namanya Haji Deeng karena waktu itu Haji Deeng sedang menggarap sawah yang berada di sekitar Lawang di Gantarawang tersebut di petir, gitu, daerah di daerah petir itu. Terus gitu. Pas udah gitu Haji Deeng itu merasa dirinya itu merasa terganggu dengan kehadiran makhluk-makhluk astral tersebut dan akhirnya dibantai lah gitu dengan keilmuan dan kesaktiannya Haji Deeng tersebut. Oh, jadi akhirnya, tembus ceritanya misalkan dari Lawang Taji ka Gantarawang. Diteangkeun lah ku Haji Deeng gitu. Lamun cek bahasa urang. Dia ngaganggu aing aing keur nyawa. Aing keur ngagarap sawah. Berarti kan kebayang ilmu Haji Deeng. Ya, luar biasa sekali. Tapi kalau kita tarik benang merahnya dengan apa yang di podcast dengan Kang Haris tersebut ya, memang kan sebagai manusia kan kita yang makhluk paling sempurna kan. Jadi sebetulnya kita bisa mengalahkan jin itu ya sebenarnya. Betul, bisa. Cuman kan orang sieun bae gitu. Juga kamari kan orang edit bari malam-malam Jumat, orang sampai di jieun 2 bagian, part 1 part 2. Kuduna malah dibereskeun. Tadina dibereskeun Cuman cuma karena kaiji waktu kudu tayang 7:30, ternyata tayangna beres editen eta 7:30 pas mah eta. Langsung beres orang lompat langsung pakai motor cek urang teh. Jadi gitu. Gitunya. Jadi ternyata gitu ya dia. Lawang Taji itu memang luar biasa sekali karena memang tempat tersebut itu bisa dijadikan tempat yang positif dan juga bisa dijadikan suatu tempat yang negatif. Positifnya gimana, Guru? Positifnya di situ memang di situ ada suatu keasrian alam yang memang terjaga. Oh iya, betul. Kan? Dan yang negatifnya sering disalahgunakan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab untuk melukai sesama makhluk dengan memanfaatkan bangsa-bangsa makhluk halus yang berada di Lawang Taji. Oh, jadi di Gantarawang tersebut. Iya. Terus gini guru, misalkan kan di Gunung Karang eta loba objek wisata. Betul. Akhirnya kan mengundang untuk dari luar pengen datang ke Gunung Karang. Betul. Eta apakah ada aturan-aturannya yang harus dipatuhi? Misalkan teh ulah kieu nu arek mendaki gunung ulah kieu lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra bersama teman bertualang. Apal urang lagu. Oh, ieu mah nyahona ge. Urang mah zaman mana eta mah? Si Gogol teh. Gogol teh. Terus naon deui, Wak? Terus urang mah Jabogar. Gundala Puta Petir. Oh, eta apal terus Megaloman dan rambutna sini. Lagu Ninja Hattori teh nya. Teu teh nyaho eta mah. Terus urang mah Kolot baheula ieu mah. Robocop jeung baheulana Robocop. Robotnya masih manual. Orang canggih Robocopna ge nya. Bener-bener geus bagus. Ayeuna kembali deui ka benang merah. Iya. Jadi guru eta kumaha misalkeun nu ti luar atau urang pribadi resep lah ulin